أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Alhamdulillah, yang pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya sehat dan nikmat faragh waktu longgar, yang mana dua nikmat ini banyak orang yang tertipu dengannya. Nikmat dari maghbunun fi ima kathiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya. Ketika ada, tidak dimanfaatkan. Ketika ada, tidak dimanfaatkan. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat kelapangan waktu longgar. Alhamdulillah, kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristimewa berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabatul ilmi, saling munafa'ah di antara kita, dan juga kesehatan yang kita dapatkan. Allah memberikan hidayah pada kita untuk kita manfaatkan salah satu dalam rangka thalabatul ilmi, menuntut ilmu. Suatu nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan Allah menambahnya. Dan juga kita ingatkan thalabatul ilmi itu merupakan pembangkit bagi seseorang untuk lebih meningkatkan semangatnya di dalam ibadah. Pembangkit seseorang ketika jatuh. Siapa di antara kita yang tidak jatuh? Ya, Allah menguji kita semuanya. Diuji. Terkadang hawa nafsu kita lebih kita depankan. Tapi seseorang apabila membekali diri dengan ilmu, thalabatul ilmu, dia sadar, saya sedang terjatuh, saya sedang terperdayai oleh syaitan. Bangkit kembali, ya, besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dengan taubatnya. Tapi orang yang jauh dari ilmu, wis kadung saya jatuh, sudah dilanjutkan saja. Yaitu apa? Berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang memiliki ilmu, selalu di atas thalabatul ilmi, ketika jatuh menyadari dan mengetahui Allah Maha Pengampun atas apa yang kita perbuat apabila kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa tersebut. Dan juga dengan menuntut ilmu, menjadikan seorang hamba bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengarahkan seorang hamba bisa bersabar dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, yaitu istiqomahnya dia di dalam berilmu. Wujud untuk memilih istiqomah dalam berilmu adalah dengan menuntut ilmu, membaca, mengamalkan, mendengarkan. Walhasil kesimpulannya, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu tidak ada bandingannya dengan ibadah apapun. Ya, ilmu tidak ada bandingannya dengan ibadah apapun. Ini perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. In sahha niyatuhu, apabila niatnya lurus. Niatnya lurus. Jadi ilmu akan membimbing dirinya. Ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan, akan dibangkitkan untuk segera kembali kepada Allah
ketika dia mendapatkan kenikmatan dibimbing untuk bersyukur pada Allah, ketika dia mendapatkan musibah dibimbing untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang dia terima. Dan ketika dia berada di istiqomah akan ditambahkan semangatnya untuk mendapatkan keimanan setelah dia memiliki keimanan. Dan demikian semuanya ada baiknya, ada kebaikannya. Apapun keadaannya bagi seorang hamba, entah dia seorang yang mendapatkan musibah, seorang yang bertambah nikmatnya, seseorang yang sedang turun imannya, ya, dengan kemaksiatan yang dilakukan, tapi berusaha terus untuk memenuhi diri dengan teladan ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dari kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah taala kita lanjutkan pengambilan fawaid dari hadis-hadis yang akan kita baca. Kita baca hadisnya. An-Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In talaqa salah satu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu." Berangkat 3 orang dari orang-orang yang sebelum kalian, yaitu dari kalangan Bani Israil. Hatta awahumul mabit ila gharin, sampai mereka berlindung untuk bermalam di suatu gua. Fadakhaluhu, ya, mereka masuk ke dalam gua tersebut. Fanhadarat sahratun minal jabal, kemudian turun menutup batu besar dari gunung, ya. Gelinding turun batu besar dari gunung. Fatajjat alaihimul ghar, kemudian batu besar tersebut menutupi gua. Faqalu, mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sahra illa an tad'u Allah bi salih a'malikum. Mereka berkata, innahu la yunjikum, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian, ya, dari batu besar ini yang menutup gua ini, kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang kalian miliki, ya. Berdoa dengan amal soleh. Tapi kalau beramal untuk mencari pahala dunia itu apa? Syirik, ya, syirik. Jadi seseorang beramal untuk mendapatkan balasan itu syirik. Tetapi apabila seseorang, walaupun balasannya dari Allah, itu bagian dari syirik, ya, menghapuskan amalan. Tapi seseorang yang dari kecil beramal ikhlaslah, kemudian berdoa memohon Allah kepada Allah supaya dikabulkan permintaannya, ini tawakkul boleh. Ya. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqatun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengharapkan dari amalan akhiratnya balasan dunia, kami berikan kepada Allah. Wa hum fiha yubqatun, dan mereka tidak dikurangi zakat. Mereka itu orang-orang yang nanti di akhirat tidak mendapatkan balasan apa-apa melainkan api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan menjadi sirna apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia.
dan jadi batal apa yang mereka amalkan. Contoh, ya, sholat lain. Untuk apa engkau sholat? Supaya kaya saya. Ya. Ini kan Allah beri kekayaan pada dirinya. Kenapa dia mulai? Anak saya yang kuliah supaya lulus kuliahnya. Ya. Ini apa? Tidak dapat pahala. Ya. Walaupun mengharapkan pada Allah dari amal akhiratnya. Tetapi kalau dia melakukan sholat lillah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tawadhunya, ya Allah dengan amal saleh yang saya lakukan, ini ikhlas padamu, maka kabulkanlah permohonan kami ini. Boleh, bahkan ini ibadah. Ya, bahkan ibadah. Kecuali boleh mengharapkan harapan dunia kalau ada dalil dari Al-Quran ataupun Al-Sunnah yang menyebutkan balasan dunia dan akhirat. Boleh mengharapkan balasan dunianya dan akhiratnya. Contoh, ya, man yuridu an yuwasa rizquhu wa yukil atharahu falyazur rahimah. Barang siapa yang menginginkan supaya luas rezekinya, panjang umurnya, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Jadi apa? Menyambung tali silaturahim itu kan ibadah. Tanya untuk apa anggota nyambung tali silaturahim? Kalau dia menjawab, ya, supaya tambah banyak kekayaan saya, supaya panjang umur saya. Kalau dia, ya, yang diharapkan ini saja, maka menjadi sirna amalan. Tetapi kalau dia menyebutkan supaya dapat pahala dari Allah, ya, ajar dari Allah, dan supaya panjang umur saya, dan supaya tambah banyak rezeki saya, boleh. Karena apa? Memang disebutkan pahala dunianya. Tapi kalau yang diharapkan dunia saja menjadi syirik kecil. Harus dua-duanya kalau ingin selamat. Atau hanya mengharapkan balasan akhiratnya saja, maka tidak mengharuskan amalan. Kesimpulannya, kalau di situ ada amalan yang dianjurkan padanya balasan akhirat dan dunia, boleh mengharapkan dunia, tapi harus dengan akhiratnya. Tetapi kalau tidak disebutkan di situ anjuran balasan dunia, dia mengharapkan dunianya, walaupun memohon kepada Allah akhiratnya, maka jadi kecil, menghapuskan amalan. Ya, menghapuskan amalan. Sholat untuk apa? Dia dapat pahala dan juga dapat kekayaan di dunia. Lancar rezeki saya, menghapuskan amalan. Ya. Itu bedanya beribadah untuk meraih belasan dunia dan beribadah ikhlas kemudian bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda antara satu sama yang satu ini menghapuskan amalan, yang satu ibadah dianjurkan, yaitu tawakul. Menjadikan waktulah amal soleh kita untuk berdoa kepada Allah supaya dikabulkan doa kita. Qala rajulun minhum, salah seorang di antara mereka berkata, Allahumma kana li abawani shaykhan kabiran wa kuntu la abtiku qablahuma ahlan wala mala. Salah seorang di antara mereka mengatakan, Allahumma, ya Allah, dahulu aku memiliki kedua orang tua yang sudah tua, syekhon kabiron, ya, kedua orang tua yang sudah sepuh. Wa kuntu la abdiku, dan dahulu aku, ya, tidak memberikan makan dan minum, ya, qablahuma, sebelum keduanya, ahlan wala malam, keluargaku ataupun hartaku.
Jadi apa? Saya punya keluargaku tidak saya berikan makan dan minum sebelum apa? Bapak dan ibuku saya berikan. Begitu pula hartaku. Ya, kuda ataupun hewan ternaknya enggak dikasih makan dulu sebelum orang tuanya dikasih makan dan minum dulu. Fana abi talabu syajari yauman falam arin alaihi ma atanama fahalaqtu lahuma uqubahuma fawajadtuhuma naimaini fakaritu an uqidahuma wa an abdiqa qablahuma ahlan aw mala. Pada suatu hari aku mencari talabu syajar, mencari rumput pakan ternak, pergi Fana abi, jadi tidak disadari ternyata jauh, ya, nyari rumputnya untuk pakan ternaknya jauh, ya, di padang pasir. Falam arih alaihima, ya, aku tidak kembali kepada kedua orang tuaku hatta nama, melainkan apa? Kedua orang tua sudah tidur. Ya, pulang bapak ibu saya sudah tidur. Fa'alatu lahuma uqubahuma. Kemudian aku perahkan susu untuk makan malamnya, untuk keduanya. Fawajatuhuma naimaini. Ternyata aku mendapati kedua orang tua itu sudah tidur. Bapak dan ibu yang sudah sepuh sudah tidur, terlelap. Fakaritu an uqidahuma, maka saya tidak senang membangunkan ibu saya yang sudah tertidur lelap, membangun bapak dan ibu yang sudah tertidur lelap. Wa an abiqa qablahuma ahlan wa aumana, dan saya juga tidak senang, ya, susu yang sudah saya peras ini saya berikan kepada keluargaku, anak istri saya sebelum orang tua saya meminumnya. Dan tidak pula hartaku, ya, sebelum orang tuamu. Falabistu, ya, atau budaknya misalnya. Falabistu wal qadahu ala yadi. Aku terdiam menunggu sedangkan panci, ya, tempat susu itu masih berada di tanganku, ya, bejana masih berada di tanganku. Angkadiru istiqadahuma, aku menunggu bangunnya kedua orang tua. Tidak dibangunkan, dia bangun sendiri. Hatta qaribal fajru, ya, sampai muncul fajar, ya, sampai pagi. Wasabiyatu yatadahuna inda qadam, sedangkan anak-anak kecilku, ya, merengek-rengek berada di kakiku, minta susu, ya, minta makan, tidak saya kasih, ya, sebelum apa orang tuanya minum, ya, makan dan minum. Fatai qadha fasariba uqubahuma, kemudian kedua orang tuaku bangun dan meminum, ya, susu yang telah diperaskan untuk makan malamnya tadi. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sahara. Ya Allah, jika aku melakukan perbuatan ini semata-mata mencari wajah-Mu, ikhlas karena Engkau, ya, menunjukkan bahwasanya berbakti pada orang tua itu ibadah. Jadi jangan dihitung-hitung. Wah, saya ngasih orang tua tadi segini, rugi saya nanti. Itu tak kurangi lah. Ngasih orang tua nggak usah dihitung-hitung. Ya, itu ibadah. Ya, apa yang kita berikan kepada orang tua dari kebaikan itu ibadah. Kalau dihitung itu jadi pelit nanti. Ya, mau berbakti kepada orang tua. Ya, ngasih oleh-oleh, mau belikan oleh-oleh untuk orang tua, wah dihitung-hitung, ya. Kok banyak ya, nah dikurangi aja. Ini apa dihitung-hitung? Niatkan ibadah, berbakti kepada orang tua adalah bagian dari ibadah.
Ya. Nah, bahkan orang tua kita kafir sekalipun kita masih ada ibadah untuk orang tua. Karena perintah Allah. Ya, berbuat baik kepada orang tua yang kafir pun masih dianjurkan. Wa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Masih ada perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Kalau kedua orang tuamu memaksa dirimu untuk berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu yang tidak ada ilmu padanya, ya, bukan berarti bahwasanya perbuatan syirik itu ada ilmunya. Tidak. Ini menafikan apa? Sifat ini. Semuanya perbuatan syirik itu nggak ada pembenarnya, nggak ada dasarnya. Ya, jangan dipahami, oh ada perbuatan syirik yang ada dasarnya. Tidak. Ya. Salah tuti'huma, jangan ditaati. Ajakan buruknya jangan ditaati, tetapi tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli kedua orang kamu yang kafir tersebut di dunia dengan cara yang baik. Ya, tetap. Nah, walaupun kafir, kita masih ada untuk berbuat ibadah kepadanya. Ya, beribadah dengan sebab dia. Ibadah kepada Allah dengan sebab orang tua kita yang kafir. Apalagi orang tua kita mukmin muslim, lebih-lebih lagi, ya, lebih-lebih lagi. Ya. Anaknya tidur, rumahnya masya Allah, ya, ada AC-nya, bapaknya atau ibunya, nah, seperti di kandang kambing. Nah. Makannya sehari 6 seadanya hari-harinya, sedangkan anaknya makan daging-daging. Nah, ini mayam bagi, ya. Nah, apabila orang tua kita dalam keadaan tidak mampu, kita mampu, kewajiban kita. Kalau kita taksir, ya, kita ada kelalaian, kita berdosa. Ya, kita berdosa. Kalau kita memiliki kemampuan, maka orang tua itu haram bagi kita untuk membayarkan zakat kepada mereka. Kenapa? Mereka itu bagian dari kita, tanggungan kita. Kalau kita memiliki kemampuan, jadi nggak boleh zakat dikasihkan kepada bapaknya, zakat dikasihkan kepada ibunya. Ya, zakat taruh orang lain. Lantas bagaimana? Kebutuhan mereka, makan mereka, apa mereka. Kalau kita bagian orang mampu yang nanggung jawab kita, ya. Kecuali kita tidak memiliki kemampuan, maka kita nggak menanggungnya. Maka boleh ketika ada lebih harta sedikit, ada zakatnya dikasihkan kepada orang tua, tidak apa-apa. Karena orang tua tidak mampu kita tanggung tiap harinya. Allahumma in kuntu fa'atu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sarah. Ya Allah, apabila aku melakukan hal itu hanya semata-mata mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah apa yang kita berada di dalamnya dari kangangan batu besar ini. Ya. Fanfarajat syai'an, terbuka sedikit. Ya. La yastati'un al-khuruj minhu, tapi mereka belum mampu untuk keluar. La yastati'un al-khuruj minhu, enggak bisa keluar dari gua tersebut. Qala al-akhar, orang yang kedua berkata, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nas ilayya wa fi riwayatin kuntu ahabbuha ka'ashaddi ma yuhibbu rijal an-nisa wa aratuha ala nafsiha famtana'at minni hatta 'allamat biha sanah. Minas sinin faja'atni fa'ataitu 'isrina wa mi'ata dinarin 'ala an tuhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillaha wa la tafuddal khatam illa bihaqqi
Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha. Orang yang kedua mengatakan, ya Allah, dahulu sesungguhnya aku memiliki saudara, putra paman saya, putri paman saya, saudara ipar, saudara sepupu, yaitu apa? Putrinya paman. Ya, putrinya paman itu bukan mahram, boleh dinikahi. Karena ahabun nasi ilayya, dia adalah orang yang paling aku cintai. Ya. Wa fi riwayatin, dan pada suatu riwayat, boleh nggak mencintai anaknya paman. Kalau udah jadi istrinya nggak apa-apa. Kalau belum jadi istrinya nggak boleh. Ya. Nah, cinta maksudnya di sini, cinta ini adalah syahwat. Ya, sebagaimana seorang istri suami mencintai istrinya ini. Maksud di sini ya, bukan cinta mahabbah baina muslimin, bukan mahabbah kecintaan antara sama muslim, bukan. Kalau kecintaan sama muslim wajib, harus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian bisa cinta pada saudaranya seperti cintamu pada dirimu sendiri. Nah, namanya apa? Mahabbah bainal muslimin, mencintai sama muslim itu adalah apa? Suatu kewajiban. Bukan sunnah, bukan wajib, harus. Ya, cinta pada orang muslim itu wajib hukumnya. Dan benci pada orang kafir itu juga wajib. Ya, harus benci sama kafir. Harus cinta sama muslim. Ya. Karena apa? Allah yang menciptakan kita, mencintai hambanya yang beribadah kepadanya, membenci hambanya yang kafir. Maka kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Ini dasar agama. Tidak akan mendapatkan manisnya iman kalau tidak seperti ini. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan, ya, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa 'ada fillah fa inna ma tunalu walayatullah bidzalik wa la yajid 'abdun ta'mal imani wa in kafara salatu wa shum wa qad sarat 'amatun nas mu'aqah ala amri dunya wa dzalika la yajri 'ala ahli syai'a. Barang siapa yang bisa mencinta karena Allah, barang siapa bisa membenci karena Allah, barang siapa yang bisa berloyalitas, berwala karena Allah, barang siapa yang bisa bermusuhan karena Allah, ya, maka dengan sebab itu akan mendapatkan kewalian dari Allah. Dan tidak akan pernah seorang hamba mendapatkan manisnya iman hatta yakuna kadzalik. Harus sampai seperti itu, bisa mencintai dan membenci karena Allah. Ada dasarnya. Ya, dasarnya apa? Allah. Ya. Kalau dia mencintai, kenapa mencintai? Karena seorang muslim. Kenapa mencintai? Seorang yang taat pada Allah. Kenapa dia ahlu sunnah? Nah, dasarnya apa? Allah Subhanahu wa taala. Wa in kafarat salatu wa shum, walaupun banyak salatnya, banyak puasanya, enggak akan dapatkan manisnya iman kalau enggak seperti itu. Wa qad sarat 'amatun nas, dan telah menjadi kebanyakan manusia mu'akhar ala amri dunya, mengambil persaudaraan hanya sekedar perkara dunia. Wa dzalika la yujdi 'ala ahli syai'a. Yang seperti itu tidak akan memberi manfaat pada pelakunya di akhirat nanti. Wa fi riwayatin kuntu ahabbuha ka'asadi ma yuhibbur rijal an-nisa. Kuntu uhibbuha. Aku amat sangat mencintainya. Seperti kecintaanku adalah kecintaan yang paling dahsyat yang ada pada seseorang kepada wanita. Ya, iskun namanya. Cinta yang dua lam itu bahasa Arabnya iskun. Ya. Nggak ketemu orangnya, lihat temboknya saja ya, tentrem hatinya. Itu iskun. Ya, bahaya ini. Ya.
Sampai disebutkan oleh para ulama itu. Nah ini saya berkata seperti ini ada ulama yang mengatakan karena yaitu apa? Nah Majnun di Laila namanya. Syair yang sering disebutkan para ulama Majnun Laila. Ya. Nah, orang yang tergila-gila sama dengan Laila. Nah, dia sampai disebutkan ya. Marartu bi hidari hawa qabaltuha ya. Dia menyebutkan aku melewati dinding-dindingnya Laila dan aku ciumi dinding-dindingnya. Nah, lewat rumahnya dicium dindingnya. Nah, walatu bi hubbi nam bidari awala dan uhibbu manziha. Aku tidak senang sama dindingnya sebenarnya, tapi senang pada orang yang ada di dalamnya. Nah, namanya apa? Majnun. Orang dah tresnan tetapi apa? Melebihi batasnya. Namanya al-is dalam timbangan syariat. Ini ada peredam yang seperti ini. Ya, ada peredamnya. Peredamnya apa? Thalabatul ilmi. Menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau diberikan kemampuan untuk menikah, segera menikah. Jadi apa? Wa kuntu uhibbuha, aku sangat mencintainya. Seperti kecintaan yang paling dasar yang dimiliki kaum laki-laki kepada wanita. Fa'aratu 'ala nafsiha, dan aku menginginkan terhadap dirinya. Famtana'at minni, dia menolak dirinya. Hatta 'allamat biha sanatun minat sinin, sampai dia mata paceklik ya, membuat dia sengsara ya. Tidak ada yang dimakan, mata paceklik ya. Faja'atni, kemudian dia mendatangi diriku ya. Dia sangat mencintainya, kemudian dia tidak mau. Kemudian ya wanita itu mendatangi diriku. Fa'ataitu 'ishrina wa mi'ata dinarin. Kemudian aku berikan kepadanya 120 dinar. Berapa juta itu? Emas 1 gram sekarang berapa? Harganya? Emas yang 95 sekarang 95%. Yang 24 karat berapa harganya? Ya, mungkin 90%. Ada kan dijual 90%, 80%. Yang masih murni itu 400.000 mungkin kan 1 gram. 1 dirham itu 4 gram lebih sedikit ya. Karena apa? Zakat itu 20 dinar, kalau digramkan 85 gram ya. Berarti apa? 1 gramnya 1 dinarnya itu 4 gram lebih. Jadi 1.600.000 1 dinar. Kalikan 120. Ya, berapa? Alhamdulillah. Ya. Kalau 1 dinar 1 gram 120 juta. Ya, 120 juta. Lebih kan? Nah, 200 juta lebih nilainya. Masa paceklik kerja bertahun-tahun mengumpulkan, dikasihkan cuma-cuma supaya mendapatkan cintanya. Ya, supaya mendapatkan cintanya. Dikasih 120 dinar. Kalau dirupiahkan lebih dari 200 juta. Ala antuhal dia, dengan syarat mau berduaan antara aku sama dia. Papa Allah, dia menyanggupi, mau berduaan sama engkau. Dia menerima uang di atas 200 juta rupiah kalau ini saat ini. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai pada saat aku mampu ya untuk mendatanginya.
Wa fi riwayatin falamma qa'atu baina rijlaiha, ketika aku duduk di antara dua kaki. Qalat, seorang wanita itu mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tafuddal khatam ila bihaqya, jangan engkau pecah cincin itu melainkan dengan haknya. Itu apa? Nah, jangan engkau berzina kepada diriku kecuali engkau menikah denganmu. Fansaraftu anha, langsung aku kabur. Ya. Takut, ingatkan, takut pada Allah engkau. Langsung kabur. Ya. Padahal sudah kesempatan sepi, tidak ada orang, sudah berduaan. Para orang yang paling dia cinta. Wa ya abun nas ilayya, sedangkan dia adalah posisinya orang yang paling aku cintai, wanita yang paling aku cintai. Wa taraktu dzahab alladhi a'taituha, dan aku tinggalkan emas, uang yang saya berikan kepadanya. 120 dinarnya. Nah, lebih dari 200 juta. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena mencari wajahmu, fafruj anna ma nahnu fihi, maka lepaskanlah, hilangkanlah apa yang menimpa kami saat ini, apa yang kami ada di dalamnya, ketimpan batu. Fanfarjatis sahratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Terbukalah batu besar tersebut, tetapi mereka tetap tidak bisa keluar darinya. Wa qala thalith, kemudian orang yang ketiga berkata, Allahumma istajartu ujara'a wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahaba fasamartu ajrahu hatta kasrat minhul amwal faja'ani ba'da hinin faqala ya Abdullah addi ilayya ajri faqultu kullu ma tara min ajrik minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiqi faqala ya Abdullah la tastahzi bi faqultu la astahzi'uka bika fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafrud anna ma nahnu fihi fanfajaratis sahratu faqaraju yamshun. Muttafaqun alaih. Orang yang ketiga mengatakan, ya Allah, dulu aku memperkerjakan orang, menyewa orang untuk bekerja, untuk dibayar. Fa'ataituhum ajrahum, aku telah menunaikan, membayar gaji mereka semuanya. Berapa orang disewa untuk kerja, saya bayar semuanya, sudah dibayar. Ghairu rajulin wahidin, kecuali satu orang yang belum aku bayar. Tarakal ladzi lahu, dia meninggalkan gajinya. Wa dhahab, dan pergi. Ya, belum dibayar sudah pergi. Nah, dari sini apa? Juga ada faedah larangan untuk menunda-nunda membayar orang yang kita pekerjakan. Kalau disepakati gajiannya 6 seminggu ya, 1 bulan ya. Kalau sudah disepakati apa? Ya. Gajiannya tiap hari ya. Nah, besok belum dibayar, besoknya belum dibayar. Nah, gajiannya tiap minggu ya, sudah 2 minggu nggak dibayar. Salah satu anak khutmuhum yaumil qiyamah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, 3 orang yang saya akan menjadi musuhnya nanti di hari kiamat. Mau jadi musuhnya Allah. Ya. Itu apa? Ya. Di antaranya apa? Ya. Manistajar, ya. Orang yang menyewa orang lain, ya. Untuk bekerja. Bapak ada hakau yu'addi hakau. Dia telah menunaikan apa yang dia minta, terus kemudian dia tidak menunaikan haknya, gajinya tidak disampaikan, ya. Nah, ulur-ulur, ini apa? Nah, tidak boleh. Kalau kita misalnya menyuruh orang belum mampu bayar, minta maaf nih. Nah, gimana? Saya belum ada kemampuan untuk bayar, bagaimana? Kalau dia memberikan tanggung pada kita, alhamdulillah. Kalau tidak kita carikan, ya, usahakan semampunya untuk mencarikan, digolek-goleki, ya, dicari-carikan. Kalau perlu sesuatu yang bisa kita jual untuk membayar orang tersebut. Fasamartu ajrohu, kemudian aku kembangkan upahnya dia tadi. Ya, kerja pergi upahnya belum dia ambil. Ya. Hatta kasrat minhul amwal, sampai menjadi berkembang biak, sampai menjadi banyak hartanya. Faja'an ibadah ini, kemudian setelah beberapa waktu dia datang kepada. Faqala, dia menyatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, tunaikan, berikan kepadaku gajiku, mana gajiku? Faqultu, saya katakan, kullu ma tara min ajri, seluruh yang kamu lihat di padang rumput ini milikmu semuanya. Dari budaknya, dari kambingnya, dari ontanya, dari sapinya. Minal ibil wal bakor wal ghanam wal rik. Ya. Dari ontanya, dari sapinya, dari kambingnya, dari pengembalanya segala. Budak yang mengembala itu milik kamu semua. Ya. Yang diberitahu itu kuakhir. Ya. Faqala, dan mengatakan, ya Abdullah, la tastadri bi, wahai hamba Allah, jangan melecehkan aku. Ya. Jangan engkau melecehkan aku. Faqultu la astahzi'u bika, aku enggak melecehkan dirimu. Memang ini adalah upahmu dulu, saya kembangkan dari banyak ini, semuanya milikmu. Fa'aqadahu kullahu fattaqahu, dia ambil seluruhnya. Kambingnya, ontanya, sapinya, sak penggembalanya dibawa semuanya. Dia tuntun. Walam yatruk minhu syai'a, sama sekali tidak ditinggalkan. 1 ekor kambing pun tidak ditinggalkan. Ya, semuanya dibawanya semuanya. Kemudian Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena mencari wajahmu, fafrud anna ma nahnu fihi, maka berilah, ya, jalan keluar untuk kami apa yang kami sedang ada di dalamnya berupa musibah, ketimpang apa itu? Batu besar. Fanfajaratis sahrah, maka apa? Batunya menjadi apa? Terbuka. Faharaju yamshun, kemudian 3 orang bisa keluar dan berjalan. Muttafaqun alaih. Ini apa? Karena mereka berdoa bahwa dengan keikhlasan amalan yang mereka amalkan, tidak mereka harapkan sama sekali melainkan dari Allah. Ya. Nah, ini boleh yang seperti ini. Beramal seikhlas-ikhlasnya, kemudian dongo minta pada Allah. Ya Allah, saya juga melakukan ini dan ini, ikhlas karenamu, maka kabulkan doaku. Boleh. Maksud suatu yang dianjurkan, berpahala. Tapi kalau beramal dengan niatan untuk meraih balasan dunia, ini yang hati-hati menghapuskan amalan. Ya. Menghapuskan amalan. Kecuali yang ada di situ apa? Apa itu? Anjuran balasan malam. Seperti mana kotor malum min sedekah. Tidak akan pernah berkurang harta dengan apa itu? Sedekah.
Seseorang yang meniatkan supaya berkembang hartanya dengan sedekah, ya, dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menghapuskan amalan. Karena apa? Disebutkan. Ya, disebutkan apa? Tidak akan berkurang harta tersebut dengan sedekah umum. Ya. Berkembang nama barokahnya, berkembang barokah atau berkembang zatnya. Ya. Satu hadis faedah yang kita baca. Langsung kita baca fiqhul hadis yang dapat kita ambil, pahami, pelajari dari hadis tersebut. Ini mufradatul hadis yang di situ sudah kita terjemahkan dengan apa yang disebutkan. Istihbabu du'a indal qarb wa ana dzalika min mujibati istijabati du'a kama sayanduhu fi kitabi an-nabt al-mutaqabah fi da'awat al-mustajabah. Disunahkan berdoa ketika masa-masa penting. Ya. Wa ana dzalika, dan berdoa pada masa-masa penting itu termasuk doa-doa yang akan dikabulkan, doa-doa yang mustajabah. Kata mu'alif bagaimana saya terangkan di dalam kitabku An-Nabat Al-Mutaqabah fi Da'awat Al-Mustajabah. Yang kedua, masru'iyatu tawakkul ila Allah bil amal as-salih wa mithluhu tawakkul bi sifatillahi wa asma'ihi wa mithluhu tawakkul bi du'a'i rajul as-salih wa amma tawakkul bi dzati anbiya'i aw al-awliya wa quburin fala asla bal huwa bid'atun dhalalatun fatanafsah. Disyariatkannya bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh yang semisalnya pula bertawakul dengan sifat-sifat Allah dan namanya, dan yang semisalnya pula yaitu boleh dan makruh tawakul dengan berdoa, ya, dengan doanya seseorang yang saleh. Ada orang saleh doakan saya, kiai, orang amal ya kiai, seseorang saleh, bagaimana mari dari sebagian sahabat. Ini pendapat yang rajih. Bolehnya ya meminta doa kepada saudaranya. Karena sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ya, melihat seseorangnya lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, zahirnya minta doakan saya. Ini tawakul. Tawakul bisna wa amma tawakul, adapun tawakul menjadikan perantara dengan zawatil anbiya, dengan jasadnya para nabi, para wali, kuburan mereka, maka tidak ada dasarnya sama sekali, bahkan bid'ah dhalalah. Tawakul itu terbagi menjadi 4. Yang pertama syirik. Kapan itu? Ya. Tawakul syirik yaitu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, man ja'ala baina wa bainallah wa sa'il yad'uhum wa yas'aluhum wa yastaghithu bihim, yaitu orang yang menjadikan antara dia dan Allah perantara. Ya. Dia yakin Allah ada. Tapi kalau saya dongo minta langsung pada Allah nggak diterima. Saya ini orang yang berdosa. Maka saya minta pada orang yang dekat sama Allah. Ini namanya tawakul. Ini kufur, ini syirik. Bagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak menyembah orang soleh melainkan supaya orang soleh mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tujuannya Masya Allah. Baiklah. Tujuannya baik. Jalannya salah tak kaprah-kaprahnya. Ya. Tidaklah kami menyembah orang soleh melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Namanya tawakul.
Ini tawakal yang syirik. Dongo minta kepada Wali Songo, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan ini. Walaupun wawahalang keberadaan mereka. Ditanya, Pak, kok minta sama para wali? Iya. Mereka ini orang-orang yang punya kedudukan di hadapan Allah. Ya, jadi kalau minta pada Allah, saya nggak diterima. Tapi kalau sama dia, nanti diterima. Namanya apa? Syirik ini. Tawasul syirik. Yang kedua, tawasul bid'ah. Yaitu orang yang tawasul kepada zat, ya, tawasul dengan jah, kedudukan. Misalnya, ya Allah, dengan kuburan Nabi Muhammad ini kabulkan doa kami. Ini tawasul dengan kuburan. Tawakkalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa bi ahli badri ya Allah. Nah, ini tawasul bid'ah. Kami bertawasul dengan nama Allah. Ini benar. Boleh tawasul dengan nama Allah. Wa bil hadi rasulillah, tawasul dengan jasa Nabi Muhammad. Nah, ini bid'ah. Wa bi ahli badri ya Allah, dengan penduduk dengan ahli Badar, orang-orang yang ikut perang Badar. Ini juga bid'ah. Tawasul bid'ah, tawasul pada jasad seseorang, tawasul dengan apa? Nah, dengan kedudukan. Ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad, maka berilah apa kepada kami yang kami mohon. Ya Allah, dengan kedudukan para wali, ya. Nah, kabulkanlah doa kami. Ini tawasul bid'ah. Yang keempat, yang ketiga, ya, tawasul masyru', tawasul yang disyariatkan. Tawasul yang disyariatkan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tawasul dengan amal soleh, bagaimana yang kita baca tadi. Yang kedua, tawasul dengan apa? Dengan nama dan sifat-sifat Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, dengan namamu Ar-Rahman, Ar-Rahim, kabulkan bagi kami doa kami. Ini boleh. Ya Allah, kami pujian sifat-sifat Allah. Yang ketiga, tawasul kepada orang soleh. Yaitu apa? Minta doanya orang soleh. Datang pada orang soleh, doakan kami. Doakan saya supaya selamat. Doakan untuk mudah. Kami untuk menuntut ilmu. Doakan untuk kami, mudahkan supaya urusan kami lancar. Ini masuk bagi tiga. Yang keempat, ya, tawasul yang abada, sia-sia. Ya, minta sunahnya orang yang sudah mati. Pak, Bu, doakan saya kepada Allah supaya kerja saya lancar. Bapaknya sudah mati di kuburan. Ini abad, sia-sia. Ya. Minta supaya didoakan kepada Allah. Kemudian kita baca sedikit. Min asbabi istijabati doa, termasuk ya sebab-sebab dikabulkan doa. Yang pertama, ad-du'a'u bi ikhlas, berdoa dalam keadaan ikhlas, murni untuk Allah. Yang kedua, at-ta'arruf 'ala Allah firraha, fa inna haula'i rijal mu'minun da'allaha bi ikhlasin wa tadhkuru a'malan salihatan kanu ta'arrafu fiha 'ala Allah fi awqatir raha rajina an yata'arraf ilaihim rabbuhum muqabilaha fi awqati syiddah. Kama warada fil hadis sahih, ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifuka fi syiddah wa qad zidna fasata fi nabat al-mustatabah fi da'awat al-mustajabah fal yandur. Yang kedua, dan sebagai penutup, ya, tepat 1 jam kita berlalu, insyaallah. Ta'arraf 'ala Allah, ya, mengenali Allah Subhanahu wa taala.
Firroho maksudnya mengenali, semua orang kenal sama Allah. Maksudnya mengenali apa? Ta'arruf ilallahi firroho, ta'arruf alallahi firroho, mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan longgar. Dalam keadaan longgar kita syukur pada Allah. Nah, dalam kita longgar kita beribadah pada Allah. Ya. Dalam keadaan longgar kita tidak bermaksiat pada Allah. Kalau jatuh segera kembali mencari ridhonya Allah. Ini namanya apa? Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ketika dalam keadaan longgar. Ya. Fa'inna haula'i rijal, sesungguhnya mereka orang-orang yang berada dalam gua itu, ya, al-mu'minin, ya. Fa'inna haula'i rijal mu'minin, orang-orang yang beriman, ya. Da'allaha bi-ikhlas, mereka berdoa kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Wastadzkaru amalan salihatan, dan mereka menyebutkan amalan-amalan saleh. Kanu ta'arrafu fiha 'ala Allahi fi awqatir raqa. Mereka mengenali Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang longgar, waktu lapang, waktu sehat, masih kaya, masih sehat, belum dapat musibah, belum jatuh miskin, ya. Belum dikejar-kejar hutang misalnya. Masih nampaknya apa, badannya sehat, kuat, kemudian sawahnya banyak, hartanya banyak, nampaknya enak. Waktu enak dia ingat pada Allah, ya. Waktu saat longgar dia ingat pada Allah. Rajina an ya'tarif, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengenal mereka, ya, muqabilaha fi awqati syiddah, sebagai balasannya pada saat-saat genting, saat dapat musibah, ya. Nah, ketika saya dalam keadaan longgar, saya ingat pada Allah. Dalam keadaan saya sempit, minta harapan pada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong saya, ya. Saat sempit, saat dapat musibah, saat sakit, saat hilang hartanya, saat pokoknya ujian datang padanya. Kama warada fil hadis sahih, sebagaimana hal itu terdapat di dalam hadis sahih, ta'arruf ila Allah, kenali Allah Subhanahu wa taala saat kalian dalam keadaan lapang, longgar, tidak dapat musibah, senang, ya. Anaknya sehat-sehat semuanya, rezekinya lancar, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifuka bisyiddah, saya dalam keadaan genting, dalam keadaan susah payah, Allah akan ingat padamu, akan mengenali dirimu. Wa qad jidna tasatafi nabat al-mustafa fi da'awat al-mustajabah. Telah kami tambahkan panjang lebar penjelasannya dalam kitab kami An-Nabat al-Mustafa fi da'awat al-mustajabah yang itu. Ini yang dapat kita baca pada pertemuan hari ini, mudah-mudahan manfaat, ya. Andai kata kita nggak dapat manfaat dari apa yang kita baca, kita duduk di masjid sudah dapat pahala, nggak ada ruginya. Antum langkahkan kaki-kaki antum dari rumah itu sudah mendatangkan pahala. Andai kata nggak ada taklim sekalipun, sudah berangkat niat dari rumah, ya, ingin belajar agama, sampai itu nggak ada ustadznya, nggak datang, dapat pahala nggak? Rugi? Nggak rugi, ya. Nggak rugi. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu hasanan wahidatan wa man hamma bi falam ya'malha fa'amilha kataballahu asra hasanatin ila sab'imi'ati dhi'fin ad'afin katsirah. Yang punya keinginan kuat untuk melakukan suatu amalan kebaikan, nah, kemudian belum dia lakukan, dapat satu pahala. Dia belum lakukan. Kalau dia melakukannya, ya, sudah dia tempuh, dapat 10 kali lipat kebaikan, sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak diketahui. Jadi tidak ada ruginya, ya. Nah, andai kalau antum datang nggak ada taklim, pulang lagi dapat pahala. Makanya apa? Yang lainnya diajak, ya, supaya dapat pahala. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ili. Yang menunjukkan saudaranya untuk melakukan suatu kebaikan, dia dapat pahala seperti yang dimiliki saudaranya. La yanqusu min ujri syai'a, tanpa menguranginya. Ayo taklim, diajak temannya, berangkat, dia dapat pahala
Antum dapat pahala berangkat dan pahala ngajak, persis pahalanya. Kalau dia dapat 700, antum dapat 700. Milik antum 700 tambah 700 tambah 700. Nah, itu kalau misalnya miliknya 700, dia dapat 700. Tapi pahala nggak tahu, yang memberikan Allah Subhanahu wa taala berapa jumlahnya. Nah, tanpa mengurangi pahala yang dia miliki. Tanpa mengurangi pahala yang dia miliki. Ini apa? 6. Andai kata nggak ada paling. Kalau ada, dapat faedah tambahan ilmu. Di masjid, zikrullah, duduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan yang lainnya yang didapatkan. Matsama qaumun fi baitin min buyutillah yatlu kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazala alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah. Ya. Tidaklah berkumpul hamba Allah Subhanahu wa taala di masjid Allah Subhanahu wa taala membaca kitabullah, membaca petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, melainkan turun kepada mereka apa? Sakinah, ketenteraman didapatkan, ketenangan didapatkan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, muncul tumbuh rasa mahabbah di antara kalian, di antara kita. Nah, wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikat menaungi. Nah, wa dzakarallahu fi man indah, nanti akan disebut-sebut fulan dahulu taklim di masjid-masjid, ya. Nah, ini hanya sebatas talab ya, akan disebut-sebut Allah. Ya, bentuknya seperti apa ya enggak tahu. Ya, akan disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ya, dipuji-puji Allah di hadapan para malaikat. Terlebih antum melangkahkan kaki, malaikat sudah mengepakkan sayapnya, antum berjalan di atas apa itu? Sayapnya para malaikat. Antum tanpa sadari kalau berangkat ikhlas menuju untuk sholatul ini, sayapnya malaikat itu sudah dipakkan di jalan-jalan, antum berjalan di atasnya. Dalilnya apa? Dari hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la taqa'u fi ajnihatiha ridwan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya di jalan-jalan yang dilalui para penuntut ilmu sebagai wujud ridhonya mereka para penuntut ilmu. Ini mulianya para penuntut ilmu. Nah, nikmat yang besar. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, kelapangan, kelonggaran, ya. Baik kesempatan, kesehatan, kelonggaran bagi dada-dada kita untuk duduk untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai siang. Astagfirullahaladzim ila wajhatul khata wa sadat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.